Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu yang berjudul pre-nursery atau PN pada pembibitan awal pada tanaman kelapa sawit. Untuk menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas seperti tersebut diperlukan pedoman kerja yang dapat menjadi acuan sekaligus kontrol selama pelaksanaan di lapangan. Untuk itu, berikut ini akan saya sampaikan tahap pembibitan mulai dari persiapan, pembibitan awal, dan pembibitan utama. Yang pertama itu pemilihan lokasi. Penentuan lokasi pembibitan perlu memperhatikan beberapa persyaratan seperti sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu lokasi pembibitan mempunyai jalan yang mudah dijangkau dan mempunyai kondisi yang baik. Yang kedua itu areal harus jauh dari sumber hama dan penyakit serta mempunyai sanitasi yang baik. Yang ketiga yaitu harus dekat dengan tenaga kerja lapangan sehingga nanti memudahkan untuk pengawasan selanjutnya. Yang keempat yaitu dekat dengan tempat pengambilan media tanam untuk pembibitan. Yang kelima yaitu mempunyai drainase yang baik sehingga nanti pada musim hujan tidak tergenang air. Dekat dengan sumber air dan air tersedia cukup untuk penyiraman dengan kualitas yang memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu areal harus diusahakan untuk mempunyai topografi datar dan berada di tengah-tengah kebun. Selanjutnya yaitu areal pembibitan harus terletak sedekat mungkin dengan daerah yang untuk ditanami dengan memperhitungkan biaya. Direncanakan pengangkutan bibitnya. Yang kedua yaitu ada bahan tanam. Bahan tanaman yang digunakan harus dapat dipastikan bahwa bahan tanaman tersebut berasal dari pusat sumber benih yang telah memiliki legalitas dari pemerintah dan juga sumber benih tersebut mempunyai reputasi yang baik seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS yang berada di Medan. Pada saat ini, bahan tanaman yang dianjurkan adalah Tenera yang mempunyai hasil dari persilangan Dura dan Pisifera. Bahan utama tanaman yang dihasilkan oleh PPKS merupakan hasil seleksi yang ketat dan telah teruji di berbagai lokasi sehingga kualitasnya terjamin. Itu menurut Anonim pada tahun 2003. Bahan tanaman kelapa sawit di pembibitan disediakan dalam bentuk kecambah atau germinated seed.
Untuk kerapatan tanaman, 143 pohon di lapangan diperlukan, yaitu sebanyak 200 kecambah per hektar. Pemesanan kecambah sebaiknya dilakukan 3-6 bulan sebelum pembibitan dimulai. Persiapan lapangan agar disesuaikan dengan jadwal kedatangan kecambah menurut Pahan pada tahun 2010. Tahap yang ketiga yaitu media tanam. Media tanam ini yang digunakan seharusnya adalah tanah yang berkualitas baik. Misalnya yaitu menggunakan tanah bagian atas atau yang biasa disebut topsoil pada ketebalan 10-20 cm. Tanah yang digunakan harus memiliki struktur yang baik, gembur, serta bebas dari kontaminasi atau hama dan penyakit, pelarut, residu, dan juga bahan kimia. Bila tanah yang akan digunakan kurang gembur, dapat juga dicampur pasir dengan perbandingan pasir dan tanah yaitu 3:1 atau kadar pasir tidak melebihi 60%. Sebelum dimasukkan ke dalam polybag, campuran tanah dan pasir diayak terlebih dahulu dengan ayakan yang kasar dengan berdiameter 2 cm. Proses pengayakan ini bertujuan untuk membebaskan media tanam dari sisa-sisa kayu, batuan kecil, dan juga material lainnya. Yang keempat yaitu tahapnya sistem pembibitan. Pembibitan kelapa sawit dapat dilakukan dengan menggunakan 1 atau 2 tahapan pekerjaan, tergantung kepada persiapan yang dimiliki sebelum kecambah dikirim ke lokasi pembibitan. Untuk pembibitan yang menggunakan 1 tahap atau single stage, berani penanaman kecambah kelapa sawit langsung dilakukan ke pembibitan utama atau main nursery. Sedangkan pada sistem pembibitan 2 tahap atau double stage dilakukan pembibitan awal atau pre-nursery. Terlebih dahulu dilakukan pembibitan awal atau pre-nursery terlebih dahulu, yaitu selama kurang lebih 3 bulan pada polybag berukuran kecil, dan selanjutnya dipindahkan ke pembibitan utama atau main nursery dengan polybag yang berukuran lebih besar. Sistem pembibitan 2 tahap ini banyak dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan karena memiliki beberapa keuntungan. Beberapa keuntungannya itu yaitu yang pertama, terjaminnya bibit yang akan ditanam ke lapangan karena telah melalui beberapa tahap seleksi, baik di pembibitan awal maupun di pembibitan utamanya.
Yang kedua itu keuntungannya sudah melalui seleksi yang ketat sebanyak 10% di pembibitan awal, dapat mengurangi keperluan tanah dan polybag besar di pembibitan utama. Keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan dalam pengawasan dan pemeliharaan, serta tersedianya waktu persiapan pembibitan utama pada 3 bulan pertama. Saya akan menjelaskan pembibitan awal atau pre-nursery atau yang biasa disebut PN. PN ini dapat dilakukan pada bedengan-bedengan yang tanahnya ditinggikan sampai mencapai 35 cm atau bibit ditanam dalam polybag kecil berupa tanah bagian atas atau topsoil yang sudah dibersihkan menurut pendapat dari Sastro Sayono pada tahun 2008. Ciri-ciri utama pembibitan tahap awal yaitu yang pertama, penggunaan kantong plastik yang berukuran kecil sehingga jumlah bibit per hektar areal pembibitan menjadi banyak. Selanjutnya yaitu areal pembibitan dipilih lahan yang rata dan datar atau lahan yang tidak miring. Yang selanjutnya itu drainasenya harus lancar. Yang selanjutnya harus dekat dengan sumber air, tetapi tidak boleh rawan banjir. Itu menurut dari Mangun Soekarjo dan Semangun pada tahun 2003. Pada pre-nursery, bibit ditanam dan disusun rapat sampai berumur 3-4 bulan. Dalam waktu 3-4 bulan pertama dari pertumbuhan bibit diperlukan naungan agar intensitas cahaya yang diterima bibit sekitar 40% menurut Mangun Soekarjo dan Semangun pada tahun 2003. Bibit ditanam pada kantong satu tahap atau single stack. Berarti penanaman kecambah kelapa sawit langsung dilakukan ke pembibitan utama atau main nursery. Sedangkan pada sistem pembibitan 2 tahap atau double stack dilakukan pembibitan awal atau pre-nursery terlebih dahulu selama 3 bulan pada polybag berukuran kecil dan selanjutnya dipindahkan ke pembibitan utama atau main nursery dengan polybag berukuran lebih besar. Sistem pembibitan 2 tahap banyak dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu pada pre-nursery, bibit ditanam dan disusun rapat sampai berumur 3-4 bulan. Dalam waktu 3-4 bulan pertama dari pertumbuhan bibit diperlukan naungan agar intensitas cahaya yang diterima bibit sekitar 40% menurut dari Mangun
Mangun Soekarjo dan Semangun pada tahun 2003. Bibit ditanam pada kantong plastik yang berukuran kecil, yaitu berukuran 14 kali 22 cm, rata dengan tebal 0,07 mm. Tanah yang diisikan adalah tanah atas atau topsoil yang disaring. Kecambah yang ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam 2-3 cm. Pembibitan awal merupakan tahap yang menentukan keberhasilan dalam pengelolaan bahan tanaman selanjutnya, menurut Anonim pada tahun 2003. Pemeliharaan bibit di pembibitan awal dilakukan dengan pengisian dan penyusunan polybag, alih tanam, penyiraman, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan juga seleksi bibit menurut Pahan pada tahun 2010. Setelah pembibitan awal, bibit dipindahkan ke pembibitan utama atau main nursery. Selama pembibitan, keadaan tanah di polybag harus selalu dijaga agar tetap lembab, tetapi tidak boleh terlalu becek. Pemberian air pada lapisan atas tanah polybag dapat menjaga kelembaban yang dibutuhkan oleh bibit. Penyiraman dengan sistem sprinkle irrigation sangat membantu dalam usaha memperoleh kelembapan yang diinginkan dan dapat melindungi bibit terhadap kerusakan karena siraman. Adapun pemeliharaan yang dilakukan menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau menurut PPKS yang ada di Medan di pre-nursery diantaranya yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dilakukannya penyiraman. Penyiraman ini dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan setiap penyiraman bibit memerlukan 0,1 sampai 0,25 liter air. Yang kedua yaitu penyiangan gulma. Dengan dilakukan secara manual yang dilakukan selama 2 minggu sekali. Dan pada penyiangan ini tidak dianjurkan dengan menggunakan herbisida. Yang ketiga yaitu dilakukannya pemupukan dengan menggunakan pupuk urea 2 gram per liter untuk 100 bibit dengan frekuensi 1 minggu sekali. Selain itu, dengan pupuk majemuk yaitu sebanyak 2,5 gram per polybag dan tidak dianjurkan cara pengaplikasian pupuk daun pada saat kondisi udara panas atau juga pada saat kering dan pada bibit yang mengalami stres air. Tahap yang keempat yaitu melakukan seleksi bibit, yaitu 5-10% dengan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke tahap selanjutnya.
Biasanya bibit normal sudah berumur kurang lebih 3 bulan dengan memiliki 3 sampai 4 helai daun yang hijau tua. Varietas bibit kelapa sawit di PPKS Kebun Sei Aik Pancur. Di PPKS Kebun Sei Aik Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya, karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. Di PPKS Kebun Sei Aik Pancur ini melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit, yaitu akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu DYP Sungai Aik Pancur 1 atau Dampi. Varietas DYP di Sungai Aik Pancur 1 atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang lambat, yaitu lebih dari 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaan batang yang relatif besar, sehingga cocok ditanam di lahan yang gambut untuk mengurangi potensi rebah. Yang kedua yaitu turunan dari SP540. Varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 merupakan varietas-varietas yang dihasilkan dari tetua Pisifera atau keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Varietas-varietas dalam kelompok ini yaitu terdiri dari Dura dan Pisifera pada PPKS 540, Dura dan Pisifera Simalungun, Dura dan Pisifera Afros. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan persentase mesokarp per buah yang cukup tinggi. Dengan daya adaptasi cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit ataupun wilayah datar sampai yang wilayah bergelombang. Yang ketiga yaitu turunan Yungambi. Turunan Yungambi ini merupakan populasi kelapa sawit yang berasal dari Afrika yang banyak digunakan sebagai tetua Pisifera sumber bibit unggul. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini yaitu adalah Dura dengan Pisifera Yungambi, Dura dengan Pisifera PPKS 239, Dura dengan Pisifera PPKS 718.
Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Umumnya, yang ambi memiliki kandungan minyak dan mesokarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi lain. Selanjutnya yaitu ada persilangan antara Dura dan Piscifera di Langkat. Persilangan antara Dura dan Piscifera ini di Langkat merupakan varietas pertama yang dirakit oleh PPKS dari hasil rekomendasi tetua-tetua terbaik beberapa populasi Piscifera. Tetua Piscifera hasil rekombinasi antara Piscifera sp540 yang ambi dan Marihat yang disilangkan dengan Dura-Deli terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul recis yang relatif pendek atau kompak palm dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar per tahun. Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah tanam. Yang kelima, yaitu persilangan antara Dura dan Piscifera 540 NG. Tetua dari varietas persilangan Dura dan Piscifera komersial PPKS yang merupakan keturunan dari SP540T Nera merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderator tahan Ganoderma dan diberi nama Dura dan Piscifera 540 NG atau SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641/KPTS/KB 010/10 pada tahun 2017. Frasa NJ sendiri memiliki arti New Generation for Ganoderma. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas Dura dan Piscifera 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton tandan buah segar per hektar per tahun dengan tingkat rendemen minyak sebanyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendemen minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesokarp atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Selanjutnya yaitu pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery. Pembibitan kelapa sawit pada proses pre-nursery di PPKS Kebun Sei Aik Pancur ini pada Kecamatan Tanjung Merawa dilakukan selama 0 sampai 3 bulan dengan menggunakan polybag berukuran kecil atau baby bag.
Pada proses pembibitan kelapa sawit di pre-nursery ini terdapat 10 proses, yaitu ada persiapan lahan, pemberian naungan, media tanam, layout persemaian, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pengendalian gulma, penyiraman, seleksi, dan juga pengangkutan bibit. Pada pre-nursery, yaitu ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu yang pertama, persiapan lahan. Persiapan lahan ini dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, tanah yang rata, tidak rawan dari banjir, mudah dijangkau, dan bebas dari gangguan hewan ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan. Gunanya yaitu untuk mencukupi kebutuhan air pada proses pembibitan. Tahap selanjutnya yaitu pemberian naungan. Pemberian naungan ini di tahap pembibitan awal menggunakan paranet dengan kerapatan 60%, yang artinya cahaya yang masuk ke lokasi pembibitan yaitu sebanyak 40% dengan ketinggian tiang naungan 2 meter dari permukaan tanah. Pemberian naungan dimaksudkan untuk mengatur persentase penerimaan cahaya yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Naungan yang relatif rapat dapat menciptakan kondisi iklim mikro yang cenderung terjaga dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan bibit pada intensitas cahaya yang relatif sedikit. Paranet adalah sebagai bahan pembuat naungan dan pelindung untuk tanaman. Paranet atau jaring peneduh saat ini penggunaannya sudah sangat meluas, terutama yaitu untuk menaungi tanaman yang masih dalam proses pembibitan. Paranet ini dibedakan menurut tingkat kerapatannya, yaitu mulai dari 20% sampai ada paranet yang kerapatannya 80%. Biasanya pada paranet dengan kerapatan 50% mampu menghalangi sinar matahari sebesar 80%, sehingga yang masuk ke lahan itu hanya 20% saja. Proses selanjutnya yaitu media tanam. Media tanam adalah wadah untuk tempat yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Tempat akar atau bakal akar akan tumbuh dan berkembang. Pada tahap ini, media tanam yang digunakan oleh PPKS Kebun Sei Aik Pancur adalah baby bag yang berukuran 22 x 14 cm dengan ketebalan 0,07 mm.
Tanah yang digunakan adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu, dan juga banyak mengandung bahan organik dengan kelembapan tanah relatif 75 sampai 80%. Tanah topsoil adalah tanah yang berada pada bagian atas permukaan bumi dan dapat ditemukan hingga mencapai kedalaman 30 cm. Tanah ini mengandung bahan organik yang tinggi karena proses pelapukan bahan-bahan organik seperti dedaunan atau ranting-ranting kayu yang membusuk. Manfaat dari tanah topsoil ini adalah untuk dapat memperbaiki struktur tanah dan juga dapat memperbaiki udara di dalam tanah serta sebagai media tumbuh yang menjadi sumber utama pemasok nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Nutrisi kebutuhan bibit sawit yang penting untuk pertumbuhan. Tanah sebelum diisi ke dalam baby bag harus diayak terlebih dahulu dengan menggunakan ayakan yang berukuran 1 cm dan juga dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 2 gram per baby bag. Pupuk dolomit ini mengandung unsur hara kalsium oksida atau CaO dan unsur hara magnesium oksida atau MgO yang berguna untuk menyuburkan tanah dan juga menetralkan keasaman atau menaikkan pH tanah. Bibit kelapa sawit cocok dibudidayakan pada pH tanah 5,5 sampai 7,0. Dalam pengisian tanah ke dalam baby bag, tanah harus diisi sampai ketinggian 2 cm dari bawah bibir baby bag. Pada saat penanaman kecambah ke dalam baby bag, harus diperhatikan plumula atau bakal batang yaitu berwarna kekuning-kuningan dan radikula atau bakal akar yaitu berwarna keputih-putihan. Ciri-ciri kecambah yang normal adalah radikula lebih tinggi dari plumula. Radimula dan plumula tumbuh lurus serta berlawanan arah. Panjang maksimum radikula yaitu sekitar 5 cm dan panjang plumula yaitu 3 cm. Kecambah ditanam dengan plumula menghadap ke atas dan radikula ke bawah sedalam kurang lebih 2 sampai 3 cm. Tahap selanjutnya yaitu layout persemaian. Layout persemaian ini merupakan suatu tempat yang digunakan untuk memproduksi bibit tanaman kelapa sawit yang siap ditanam untuk periode kegiatan penanaman tertentu. Baby bag berisi tanah disusun rapat dan rapi membentuk bedengan dengan ukuran 12 kantong melebar.
yaitu lebarnya 12 kantong, bertujuan untuk memudahkan perawatan dan pengendalian gulma dalam pre-nursery. Karena panjang rata-rata tangan orang dewasa di Indonesia hanya dapat mencapai 6 kantong baby bag dari setiap sisi. Dan tergantung kepada jumlah bibit per nomor kelompok kategori. Pinggir bedengan diberi kayu atau disemen agar baby bag tidak tumbang. Antara bedengan disediakan jalan kontrol 50 cm memanjang persemaian. Setiap bedengan harus dilengkapi dengan papan nama yang berisi jenis tanaman, jumlah, dan tanggal persemaian. Kegiatan di persemaian secara lengkap itu meliputi mulai dari penyiraman, perumputan dan pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit. Selanjutnya yaitu tahap pemupukan. Tahap pemupukan ini dilaksanakan pada periode umur bibit 1-3 bulan. Pemupukan dilakukan pada saat bibit berumur 4 minggu setelah tanam, yaitu ketika bibit memiliki 1 helai daun berwarna hijau tua. Standar pupuk yang diberikan di PPKS Kebun Sei Aek Panjur pada saat pre-nursery ini adalah menggunakan pupuk urea dan juga menggunakan pupuk NPK-Mg dengan perbandingan 15:15:6:4 di mana nitrogen yaitu 15%, fosfor 15%, kalium 6%, dan magnesium 4%, yang berperan penting untuk pertumbuhan dan melengkapi unsur hara sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit. Kandungan unsur hara yang terkandung di dalam NPK-Mg dan urea adalah saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada nitrogen. Nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini, yaitu unsur hara nitrogen. Pertumbuhan dari bibit sawit bisa terhambat jika bibit tersebut kekurangan unsur hara yang sangat penting ini. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara menyebabkan daun jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan. Tulang daun menjadi berubah warna menjadi kuning cerah dan bibit menjadi kerdil atau kecil. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen yaitu pupuk urea dan pupuk NPK-Mg.
Selanjutnya yaitu kandungan dari fosfor. Fosfor ini berguna untuk membantu fotosintesis di bagian daun. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara ini menyebabkan daun menjadi bintik kuning dan juga biasanya terus menyebar hingga daun tersebut hingga bintik kuning tersebut menjadi satu di bagian daun. Bahkan bisa membuat seluruh bagian daun menjadi warna oranye. Selanjutnya yaitu kalium. Kalium ini berguna untuk membantu meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun, dan juga hama. Unsur dari kalium ini untuk mengatur fungsi stomata pada daun dan juga berperan penting dalam penyerapan fotosintesis. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara dari kalium ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya akan gugur. Selanjutnya yaitu unsur dari magnesium, yaitu berguna untuk proses pembentukan klorofil dan mengendalikan tingkat keasaman dalam sel. Bibit sawit yang kekurangan unsur hara dari magnesium ini menyebabkan ujung daun menjadi berwarna kekuning-kuningan dan ketika terkena sinar matahari semakin kuning. Semakin lama, daun-daun tersebut juga bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Selanjutnya yaitu cara pengaplikasian pupuk selalu dalam bentuk liquid atau cairan dengan cara menyiram larutan pupuk ke tanah dalam kantong. Pengaplikasiannya, pupuk tidak boleh diaplikasikan dalam bentuk granular atau butiran karena dapat menyebabkan kerugian dengan efek kontak terbakar pada tanaman. Rekomendasi jadwal pemupukan dan dosis pupuk di PPKS Kebun Sei Aik Pancur yaitu akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadwal pemupukan dan dosis pupuk untuk 2000 bibit. Di PPKS Kebun Sei Aik Pancur pada masa ini yaitu 4-8 baik pada pupuk NPK dan urea diberikan sebanyak 50 gram yang dilarutkan dalam 20 liter air. Pada masa 9 dan 10 minggu diberikan 75 gram dalam 20 liter air dan pada masa diberikan 150 gram dalam 20 liter air. Masing-masing baby bag mendapatkan 10 cc untuk satu kali pemupukan yang diaplikasikan dengan cara disiram. Untuk pengendalian hama dan penyakit pada pre-nursery ini dilakukan setiap 1 minggu sekali dengan menggunakan insektisida dan fungisida.
Insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador yaitu berfungsi untuk membasmi hama. Hama yang menyerang bibit pre-nursery yaitu ada belalang dan orite. Demikian pemaparan materi yang sudah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block.